membaca teks tertulis. Dengan membaca itu dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya, bisa mengembangkan potensinya, bakat dan sebagainya. Ada tulisan-tulisan, ada buku, ada novel, ada apapun yang tertulis, mereka gemar untuk membacanya. Dalam rangka diolah, difahami untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, mengembangkan ilmu yang telah dimiliki. Setelah mereka membaca juga diharapkan bisa untuk menuliskannya, menuangkannya dalam bentuk tulisan, sehingga bisa dimanfaatkan, bisa dipahami oleh orang lain. Dan hari ini ada salah satu rangkaian kegiatan, tadi ada lomba resume buku. Jadi anak-anak membaca dulu, setelah membaca mereka menuangkan dalam bentuk resume. Kedua, ada literasi numerasi atau literasi angka, ya, angka-angka, simbol-simbol matematika, grafik, kemudian tabel dan sebagainya. Anak harus paham apa maksud dari tabel ini, apa maksud dari grafik ini. Mereka kemudian bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam soal-soal AKM itu nanti banyak sekali anak-anak diminta untuk memahami tabel, memahami grafik dan sebagainya. Berikutnya ada literasi sains, ya, literasi sains. Bagaimana anak punya kemampuan untuk memahami kondisi-kondisi sosial maupun IPA yang ada di sekitarnya dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Mereka bisa untuk mencari, mengkritisi ada persoalan di sekitarnya. Kemudian mereka bisa mencarikan solusinya, berkreasi, mengkomunikasikannya dan berkolaborasi dengan yang lain. Dan acara Gus dan Ning ini adalah salah satu untuk melatih anak-anak. Pada beberapa sesi kemarin ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh para peserta Gus dan Ning ini, mulai dari ada tes tulis, ada tes wawancara, baca Al-Quran, kemudian ada presentasi. Mereka diminta untuk melihat kondisi di sekolah, apa masalah yang ada di sekolah yang mereka lihat, kemudian bagaimana mereka berkreasi, apa kreativitas mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah itu mereka diminta untuk mempresentasikan hasil dari yang mereka cari, yang mereka pikirkan, yang mereka kreatifkan, mereka presentasikan di depan para dewan juri. Ini dalam rangka melatih anak-anak untuk punya literasi sains. Kemudian juga ada literasi finansial. Ya, ini juga penting diketahui oleh anak-anak semuanya. Kita tahu bahwasanya negara kita sebelum pandemi pertumbuhan ekonominya itu cukup bagus. Akan tapi yang terjadi adalah masih ada kesenjangan yang begitu lebar antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, nah, ini salah satunya karena literasi finansial dari masyarakat Indonesia itu masih rendah. Bagaimana mengelola keuangan yang baik, ya, tidak konsumtif, tidak boros, memanfaatkan modal-modal yang ada di perbankan dan sebagainya bisa. Ini perlu kalian ketahui. Kalian berada di pondok, diberi uang saku oleh orang tua kalian, kalian punya literasi finansial. Bagaimana mengelola uang itu biar termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak boros, tidak semuanya dipakai untuk jajan. Harus belajar untuk mengelola finansial. Ada literasi budaya, ya, literasi budaya itu anak-anak punya kemampuan untuk memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia biar tidak tergerus hilang oleh budaya-budaya yang ada yang dari luar. Ada lagi literasi digital. Ya, literasi digital kalian harus menguasai, ya. Sekarang era digital, menguasai komputer, menguasai media sosial. Bagaimana menggunakan media sosial yang bijak,
yang baik, yang bermanfaat. Apa yang harus dilihat, apa yang harus untuk ditonton. Ya, bagaimana cara berkomunikasi lewat media sosial yang bijak, itu juga harus kalian pahami. Oleh karena itu kegiatan Gus Daning yang perdana diadakan di SMP Islam Sabilur Rasyad ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Di samping kita mengadakan hari ini ada rangkaian lomba sketsa mural. Nanti yang terpilih mural yang terbaik, yang bagus akan kita tuangkan di ruang-ruang terbuka yang ada di sekolah kita ini, biar anak-anak bisa membaca. Gerakan untuk ayo bersama-sama kita berliterasi, kita suka membaca dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah dilaksanakan lombanya, ada resume buku. Di samping itu kita memang perlu ada duta-duta yang menyebarkan literasi ini kepada khususnya warga sekolah, ya. Duta-duta yang terpilih nantinya program-program yang mereka telah buat yang bagus-bagus itu. Yang saya lihat kemarin itu ada yang pengen membuat pojok pustaka di kelas dan sebagainya. Nah, itu yang bagus-bagus terkait dengan literasi nanti akan kita tidak lanjuti. Gus Daning harus berperan aktif untuk mengkampanyekan khususnya literasi ini kepada warga sekolah. Ya, jadi kegiatan seremonial lomba pada hari ini dengan adanya Gus Daning nanti bisa terus berlanjut untuk kemajuan generasi kita siapkan generasi muslim mendatang dan mereka bisa menghadapi tantangan zaman. Untuk yang terakhir perlu kami sampaikan, Bapak Ibu dan hadirin hadirat semuanya, marilah semuanya yang kita lakukan ini semuanya harus tetap dilandasi atas dasar iman yang kuat, ya, bahwa semua yang kita lakukan ini adalah ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menggali, mengasah potensi yang dimiliki oleh anak-anak biar mereka kedepannya bisa untuk hidup di zamannya. Kita tidak dalam rangka pemilihan Gus Daning dalam rangka untuk pamer, dalam rangka untuk gebiar dan sebagainya, bukan. Kalau kita masih terbatas pada itu, maka tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi pada zaman jahiliyah dulu, di mana orang berlomba-lomba untuk membuat puisi, membuat syair. Mereka merenung di gua-gua. Setelah syair itu bagus, mereka kepingin syair itu digantung di dinding Ka'bah. Ada yang, jadi setiap seminggu sekali itu ada pertemuan, ada semacam pertemuan di Arab sana untuk menampilkan syair mereka yang pintar bersyair, yang punya harta dan kekayaan. Mereka menampilkan baju pakaian mereka yang bagus-bagus untuk ditampilkan, untuk riak, untuk pamer. Nah, itu semuanya mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Kita dalam rangka untuk menampilkan yang terbaik pada hari ini, dalam rangka untuk mengasah potensi anak-anak semuanya biar kedepannya mereka bisa menghadapi di zaman. Oleh karena itu di Islam akhirnya setiap hari Jumat itu tidak lagi dalam rangka untuk pamer, mereka diajak untuk sholat Jumat, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan begitu maka apapun yang dilakukan mereka adalah diniatkan untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semua kegiatan yang ada di SMP Islam Sabilur Rasyad ini, entah itu melalui lomba, melalui apapun namanya, tetap harus berlandaskan pada keimanan. Semuanya adalah lillahi ta'ala, karena ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, apabila tidak dilandasi oleh itu, maka itu menjadi sia-sia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada segenap Bapak Ibu guru, panitia, peserta dan anak-anak semua yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk kesuksesan pada acara pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali santri yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya menjadi motivasi, support tersendiri bagi
putra-putri panjenengan pada khususnya, dan juga untuk siswa-siswi santri-santri SMP Islam Sabil Irsyad pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.